Pemirsa, berbagai isu menarik yang terjadi di Kota Surabaya belakangan ini menjadi pembahasan di Komisi A DPRD Kota Surabaya. Fungsi pengawasan DPRD Kota Surabaya perlu dilaksanakan, khususnya yang berkaitan dengan sarana prasarana COVID-19. Seperti apa realisasinya dan bagaimana fungsi pengawasan tersebut? Berikut ini kita saksikan dalam dialog khusus. Pemirsa Surabaya TV dimanapun Anda berada saat ini, sedang bersama kita pada saat ini dalam acara dialog khusus untuk episode siang hari ini. Bersama dengan kita Bapak Budi Laksono. Beliau adalah Sekretaris Komisi A yang juga Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang program-program fungsi legislatif terkait dengan pengawasan, di mana pada saat ini sudah bersama dengan kita Bapak Haji Budi Laksono. Marilah kita bersama-sama dengarkan pemaparan dari beliau. Selamat siang Pak Budi. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Pak Budi, kita dalam beberapa waktu ke depan ini kita akan berbicara tentang fungsi legislatif, utamanya tentang pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di Kota Surabaya ini, dikaitkan dengan tugas, pokok, dan fungsi dari Komisi A. Pak Budi, bagaimana fungsi pengawasan pemerintahan oleh DPRD Surabaya, terutama di era pandemi saat ini, baik itu terkait dengan pelayanan APBD maupun pelayanan masyarakat? Bagaimana tanggapan Pak Budi? Terima kasih Pak Nanang. Jadi kita sebagai anggota Dewan dan tentunya juga kita itu juga bagian dari masyarakat ya di wilayah. Kalau kita ngomong COVID ya, itu jelas bahwa kita banyak juga berdasarkan yang murni di lapangan, jadi pengaduan masyarakat. Jadi anggaran pemerintah ini tentunya dalam pengawasan, baik penyediaan kayak sarana istilahnya karantina, itu juga penunjang ya hotel-hotel ya, yang kemarin itu juga mungkin berupa bantuan-bantuan atau peralatan-peralatan ya yang dibutuhkan ya. Jadi kita tentunya sampai pengawasan di sana juga tentunya kita juga melihat pelayanan di rumah sakit ya, yang sampai kemarin itu juga warga masyarakat sangat-sangat ini ya, untuk kamar ini juga perlu menjadi perhatian karena full ya pada waktu kemarin. Jadi untuk saat ini kan sudah mulai COVID ini sudah mulai mereda. Dan yang paling penting adalah juga mengenai bantuan-bantuan ya. Bantuan-bantuan ini kan macamnya banyak. Kemarin ada dampak COVID ya. CSR juga, sembako kan itu kan juga tentunya bagian dari pengawasan. Nah, ini harus benar-benar masyarakat ini bisa menerima dalam bentuk bantuan-bantuan tersebut gitu. Jadi pengawasan kita mulai dari penanganan rumah sakit termasuk bantuan-bantuan pemerintah yang diberikan kepada warga masyarakat Kota Surabaya. Ya, Pak Budi, kaitan dengan masa pandemi COVID ini, bagaimana penyesuaian postur anggaran dengan program-program yang sudah digulirkan oleh pemerintahan baru di bawah pimpinan Pak Eri Cahyadi selaku wali kota terpilih? Bagaimana menyesuaikan postur anggarannya? Ya kalau ini kan masih masa ini baru ya, baru dilantik ya. Jadi kalau harapan saya sih kita tidak melihat untuk pengawasan di sana, tetapi melihat cara kinerjanya yang baru ini bisa benar-benar memulihkan
memulihkan atau menuntaskan ya, karena supaya COVID, nah, kita kan sudah vaksin semua ya, COVID ini segera berlalu, sehingga wali kota ini ada tugas penting tentunya Mas Erik dan Cak Armuji ini dalam hal COVID-19 ini harus segera sirna, juga pemulihan ekonomi. Ini yang paling penting. Masalah anggaran-anggaran memang saat ini sudah banyak yang tahu, masih banyak yang terkunci kan itu ya. Nah, ada SPD itu yang dari kementerian itu aturan-aturan itu. Pak Budi, kaitannya dengan hubungan kemitraan antara eksekutif dengan legislatif ya Pak. Ya. Selama ini mengingat sebelumnya kan seringkali kerap terjadi perbedaan pandangan saat implementasi di lapangan. Bahkan ada beberapa kasus terjadi beda pendapat antara anggota DPR dengan petugas Satpol PP di lapangan, mungkin terkait dengan penataan PKL dan sebagainya. Bagaimana Pak Budi memandang perbedaan penafsiran? Ya, jadi ini adalah sebuah persepsi ya tadi nanti. Kalau dari sudut pandangnya pemerintah kota itu seperti ini, dan dari kawan-kawan DPRD itu juga punya sudut pandang. Jadi kan kalau kita ngomong ya masalah baik apa yang menjadi tugas pemenang dari penegak perda, juga dari masyarakat sendiri yang kadang bandel ya. Kalau yang sampaikan nanti masalah PKL atau yang lain. Jadi mungkin Mas Erik ini yang lebih jeli, lebih paham mengenai kultur di Surabaya. Ya mungkin karena yang satunya juga Cak Armuji ini juga di masyarakat juga sudah dikenal. Nah, kami sih berharap gitu ya, sinergitas ini bisa terbangun nanti antara kepentingan rakyat atau warga kota Surabaya dan juga apa yang menjadi keinginan pemerintah kota Surabaya ini benar-benar sinkron dan tidak ada istilahnya gesek-gesekan. Harapan kami seperti itu. Kita sudah baik, Mas Erik dulu itu dari Bapakku yang juga sering hadir ya di Dewan, dan memang sudah banyak kenal gitu loh dengan kawan-kawan di DPRD. Insya Allah dengan koordinasi ini dengan ada harmonisasi ya Pak? Iya, dalam insya Allah. pelaksanaan di lapangan. Ya, insya Allah nanti ini akan bisa lebih baik, saya yakin untuk yang pemerintahan Erik. Ya Pak. Perbedaan pandangan ini juga kemarin terlihat saat penanganan objek cagar budaya penjara Koblen, di mana di sana ditemukan adanya pedagang pasar buah, Pak. Padahal di sana ini kan juga termasuk kategori cagar budaya. Bagaimana tanggapan Pak? Ya, dilihat dari sudut pandang mana juga, ya tentunya kita ya. Di dalam berusaha apapun mereka lakukan dengan berbagai kepentingan pemulihan ekonomi, ya. Tapi di sisi lain itu lokasi tentunya juga harus bisa dipilah. Kalaupun memang ini adalah sebuah cagar budaya, tentunya ada kajian-kajian lah yang dilakukan. Banyak tempat-tempat cagar budaya yang bahkan kawasan cagar budaya pun izinnya sangat mudah gitu ya. Peruntukannya juga sangat kadang tidak masuk akal juga kadang dalam, seperti contoh dimulai kita di tengah kota ya, itu yang dulu sangat-sangat bisa estetikanya kota bisa lebih baik gitu. Itu sekarang sudah ada pom bensin. Itu kan banyak juga dilematis ya tanggapan dari masyarakat. Kalau tempat-tempat yang itu kawasan cagar budaya, ada memang situs cagar budaya, tentunya ini bisa, yang penting tidak merubah ya. Di sisi lain kita ini juga berharap namanya PAD ya, dan membangkitkan gairah ekonomi masyarakat untuk perekonomian, untuk supaya bisa giat ya dalam usaha. Di sisi lain yang namanya cagar budaya ini benar-benar harus juga kita lindungi gitu loh.
Jadi tidak merusak apa yang menjadi aturan-aturan dari cagar budaya. Kalau memang pembentukannya sudah, perizinannya sudah tidak ada masalah, ada kajian-kajian dan warga masyarakat itu tidak protes, nah, saya rasakan ya kita bisa melihat dari sudut pandang mana, gitu loh. Yang penting tidak merusak apa yang menjadi ini cagar budaya yang memang itu dalam catatan itu adalah cagar budaya. Dan kalaupun kita ngomong pariwisata lah, ini kan juga harus dipilah-pilah. Namanya cagar budaya hubungannya juga sama pariwisata. Nah, pariwisata yang mana? Berarti apakah ini agro atau dibuat supaya warga masyarakat ini peminatnya ada, jualannya ya bukan yang kotor atau apa istilahnya seperti pasar-pasar yang lain. Di situ-situ cagar budaya ya tentunya pemanfaatannya ya untuk pariwisata atau yang lain. Sesuai dengan aturan yang mengatur itu. Ya, saya kembalikan itu kan ranahnya sebenarnya ranahnya Komisi B ya. Jadi kami tetap dimintai pendapat ini secara pribadi saya. Gitu loh. Kenapa Pak Budi, untuk masa pandemi ini kegiatan rapat dan pelayanan masyarakat yang lain ini kan menggunakan metode daring dan online. Iya. Selama ini ternyata banyak keluhan dari masyarakat, baik itu kaitan dengan metode rapat daring maupun pelayanan sistem online, karena banyak masyarakat yang belum mampu menjangkau ke sana, Pak. Kaitannya dengan juga peralatan yang harus disediakan kaitannya dengan metode itu. Bagaimana tanggapan Pak Budi? Ya, sebenarnya masyarakat ya, ini juga dilihat dari sudut pandang mana juga ya. Karena taraf ekonomi kemampuan juga masyarakat ini kalau harus kalau sekolah ya harus menyiapkan HP kondisinya. Kami juga kadang itu dimintai bantuan sama warga masyarakat, bahkan pulsa pun ya. Kalau kita ngomong daring dengan sistem rapat menggunakan Zoom meeting ya, sebenarnya ini adalah kita zaman ini sudah berubah. Kita menerima bahwa kondisi sekarang ini ya memang harus dilakukan seperti itu. Dan ini kesempatan kita supaya tidak gagap teknologi juga. Mengenai ini apa ini Zoom. Memang ini karena pandemi dengan aturan-aturan pembatasan-pembatasan itu kan harus dilakukan oleh istilahnya ya aturan-aturan yang baik mungkin di perdanya atau di perwalinya atau edaran-edaran yang intinya jangan sampai kemarin kita itu ada rapat-rapat yang menimbulkan klaster sehingga ada istilahnya melalui Zoom meeting atau daring. Rapat-rapat ini dilakukan jadi tidak secara fisik kita berusaha lah sebagai elit-elit kota atau partai ini juga mensosialisasikan dalam hal jangan sampai kita menjadi klaster terbesar klaster baru ya. Iya, jadi sistem ini juga bisa dibawa dengan sangat mudahnya kita berkomunikasi juga dengan lintas di daring, tidak terlalu datang jauh-jauh. Tapi dengan tidak diwajibkanlah kepada warga masyarakat yang harus memang beli HP aja belum mampu kan ya. Nah, ini harus bisa disadari oleh pemerintah kota sendiri atau kita lah sebagai anggota dewan. Mestinya kalau ini sebuah kepentingan atau kebutuhan, ini ada fasilitas bagi warga yang tidak mampu seperti dengan sistem-sistem pendidikannya. Kalau kita memang sudah biasa, gitu loh. Dengan kecanggihan teknologi ini kita benar-benar harus bisa memanfaatkan gitu. Ini versi kami ya Bapak, namanya. Jadi seperti itu. Pak Budi, ini kaitan dengan isu yang menarik selama ini ya Pak ya. Soal surat hijau Pak. Selama ini kan setiap kali terjadi proses pilkada. Ya, pilwali ataupun lah kan gitu ya. Surat hijau selalu menjadi komoditi goreng-menggoreng yang selalu dihidangkan pada masyarakat Pak. Nah, kaitan dengan hal tersebut, apakah di bawah pemerintahan baru wali kota terpilih Pak Eri Cahyadi ini ada satu langkah konkret untuk penyelesaian ke sana? Iya, jadi memang warga masyarakat kota Surabaya itu berharap ya status yang jelas ya. Kita sudah kena namanya pembayaran pajak bumi bangunan ya, ada retribusi. Kalau di dalam kontestasi politik ada pilek, ada pilwali,
pilkada. Ini sebuah komoditi seksi dalam hal pertarungan. Klasik gitu. Klasik itu kalau diangkat. Nah, tapi warga masyarakat ini juga harus sebenarnya paham juga apa yang ada di kota Surabaya. Kita berusaha untuk gimana retribusi surat hijau ini nanti yang harus dihapus atau melalui pansus atau tentunya ya kita butuh konsultasi lah, upaya-upaya apa yang diperjuangkan oleh kawan-kawan komunitas surat hijau, bahkan saya sendiri tinggal di surat hijau, selalu menyuarakan. Jadi goodwill dari pemerintah kota menuju arah penyelesaian ke sana itu sudah ada ya Pak? Iya, semua kemarin kalau nggak salah ada janji-janji politis juga ya mengenai surat hijau ya dari kedua paslon lah misalkan. Tapi ini kan terus berjalan. Kemungkinan juga nanti ada pilwali ke depan atau pilkada ke depan lah muncul lagi. Tapi kami sebagai dewan dari PDI Perjuangan itu berusaha untuk supaya retribusi ini gimana caranya itu tidak membebankan warga kota Surabaya. Ini harapan kami cuma seperti itu. Karena apapun status ini harus jelas kalau kita ingin mendapatkan hibah atau bantuan-bantuan dari pemerintah kota. Iya. Menarik ini Pak Budi soal PDI Perjuangan. Jadi baru-baru ini Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri saat hari ulang tahun PDI Perjuangan kemarin itu kan mencanangkan program lingkungan hidup Pak. Dengan mengambil tema sungai sebagai jalan peradaban. Seberapa penting tema tersebut Pak? Dan terus bagaimana implementasi oleh kader-kader partai yang ada di bawah, utamanya oleh kader yang duduk di eksekutif dan legislatif? Mohon dijelaskan. Saya ini kalau saya mencermati ini adalah kampanye hijau. Gimana rasa kecintaan kita kepada yang namanya wilayah, atau kalau kita ngomong kemarin DPP ini adalah membumikan yang namanya di daerah-daerah ini menjadi hijau. Jadi kader-kader partai itu benar-benar tahu situasi di satu. Bukan yang namanya pohon aja. Bahkan kita kemarin di saat pandemi itu berusaha untuk menanam yang namanya tanaman-tanaman produktif, baik obat-obatan atau sayur-sayuran atau buah. Jadi bukan hanya tanaman keras. Iya, tapi kalau namanya untuk penghijauan di bantaran sungai ini kan sangat gersang. Supaya benar-benar ini disadari warga lah bahwa kepedulian ini, cinta lingkungan ini yang paling utama, kesadaran itu loh. Kalau tidak ditonjolkan oleh tokoh-tokoh elit politik, nah ini kita akan mengikuti gitu loh, jejak dari apa yang disampaikan Ketua Umum. Bahkan saya sendiri hadir di beberapa lokasi. Kalau di Surabaya kemarin saya di daerah Benowo itu juga. Surabaya Barat ya? Ya, Surabaya Barat juga di Mangrove itu. Terus kalau di Jakarta kemarin itu saya juga hadir di Ciliwung ya. Itu kita menanam di sana. Harapannya ya tentunya ya untuk penghijauan kalau kita di wilayah tersebut. Jadi kader-kader itu memang harus peduli lingkungan. Ini harapan kami, bukan kita kalau kita ngomong politik ya sekarang kita politik hijau lah. Gimana cara penghijauan tata kota ini tidak gersang. Kalau Surabaya sudah menjadi percontohan lah, tetapi kita mencari pesisir bantaran sungai itu yang tentunya untuk supaya lebih cantik, lebih indah lah, seperti itu. Ya. Pak Budi, ini pertanyaan terakhir Pak Budi ya. Apa himbauan Bapak selaku anggota DPRD yang mewakili masyarakat di Surabaya terkait dengan menghadapi masa pandemi seperti sekarang ini? Silakan. PPKM mikro itu sudah jelas dilakukan. Harapan kami pemerintah kota atau wali kota, wakil wali kota yang baru, kita bersama-sama ya. Pandemi, kita ngomong pandemi, ya kita tetap harus optimis, ini harus selesai. Warga masyarakat juga harus tunduk aturan
mulai kemarin sampai muncul denda, sampai seperti itu adalah bentuk ya antara mungkin warga masyarakat ini yang bandel atau juga mungkin dari dinas yang mungkin terlalu keras atau menerapkan sehingga banyak sekali pengaduan-pengaduan yang kita tetap harus mensinkronkan ini bahwa ayo kita sama-sama pandemi ini tugas kita bersama untuk segera. Dan pemulihan ekonomi ini yang paling penting sekarang. Sebentar lagi kita bulan puasa. Bayangkan kita libur lagi. Kami harapkan bahwa banyak juga dari kawan-kawan saudara-saudara saya yang walaupun itu taraf pegawai di tempat-tempat hiburan, tempat-tempat rumah makan ataupun tempat-tempat yang sehubungan dengan RHU ini juga masyarakat warga kota Surabaya. Nah, ini gimana caranya mengenai perwali-perwali ini itu segera kita atur, tidak terlalu kencang tetapi ada kebijakan-kebijakan sehingga bisa kita itu memulihkan ekonomi di bidang manapun, rumah makan, hiburan. Ini bisa, yang penting protokol kesehatan mengenai jam atau aturan-aturan ini sanksinya bisa dipertegas atau diperkuat dalam hal mengenai sanksi sehingga mereka yang bekerja ini benar-benar bekerja untuk kebutuhan ini, mereka yang kemarin ini libur atau tutup bisa bekerja kembali sampai dengan menjelang bulan puasa kita libur. Ini yang tugas kita tentunya dalam hal yang sekarang ini saya yakin dan saya yakinnya kita semua pemerintah kota, DPRD dan jajaran baik lingkup komunitas apapun ini bersama-sama harapannya Surabaya ini segera mulai menyusut ya orang yang COVID sehingga pemulihan ekonomi ini bisa berjalan dan harapan kami semua akan kembali ke new normal. Ini harapan kita semua lah. Ya. Jadi pemirsa Surabaya TV yang sampai saat ini tetap setia bersama kami di dalam dialog khusus bersama dengan Pak Budi Laksono, Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya. Itulah yang disampaikan oleh Pak Budi. Berikut harapan-harapannya untuk kita semua, terutama di era new normal ini, kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Pemirsa Surabaya TV, kita akan masih ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Tetaplah bersama kami di Surabaya TV, di channel 44 UHF. Salam Surabaya TV. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi.